Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang power supply. Jadi power supply itu fungsi sebagai komponen yang untuk komponen yang digunakan untuk memasok atau menyediakan daya listrik ke sebuah perangkat. Misalkan komputer. Nah, di komputer itu membutuhkan yang namanya power supply. Itu untuk memasok daya power komputer agar bisa nyala gitu. Kan mau cari skema power supply. Nah, di sini ada macam-macam nih power supply, skemanya banyak banget nih, banyak jenisnya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan eh, yang sederhana saja. Bagaimana cara membuat power supply dengan output tegangan 5 volt. Nah, di sini ada bahan-bahan yang digunakan yaitu sebuah trafo T1 ini trafo. Di sini ada keterangan 12 volt. 12 V itu artinya trafo tersebut mengeluarkan tegangan sebesar 12 volt. Ini untuk eh, simbol trafo ya. Nah, di sini ada fuse atau sekring, ya kan. Di sini ada plug C atau steker lah gitu. Terus di sini ada yang namanya saklar untuk on off jatuh daya trafo ini. Terus di sini ada dioda brick. Dioda brick nama lainnya yaitu sebuah kiprok atau penjembatan yang di dalamnya dirangkai 4 dioda berfungsi sebagai pengarah dari AC menjadikan DC. AC yang harus bolak-balik ya kan, dirubah menjadi DC yang searah, ada min plusnya atau berpolaritas. Nah, di sini ketika trafo sudah dirangkai ya kan, steker sudah dipasang, fuse, saklar dipasang, output dari trafo yang 12 volt tadi masuk ke dioda brick atau kiprok. Setelah dari dioda brick ketemu dengan elko. Nah, elko sendiri atau kapasitor ini eh, berfungsi sebagai penyimpan tegangan sementara. Bisa juga sebagai penyaring noise biar tidak terlalu banyak noise yang disebabkan oleh frekuensi-frekuensi liar juga bisa gitu. Jam noise. Terus di sini ada U1 ini masuk kategori IC, yaitu IC dengan seri 7805. Nah, 7805 ini apa sih? 7805 yaitu sebuah IC regulator penurun tegangan dari 12 volt atau tegangan di atas 5 volt menjadi output 5 volt. Di sini ada 78. 05 yaitu outputnya. 05 itu outputnya. Misal 7812 maka outputnya di sini 12 volt. Nah, kalau yang ini 0,7805 itu output 5 volt gitu. Di IC regulator ini
IC. Nah, bentuknya seperti ini. Ini di sini ada sebelah paling kiri, kaki paling kiri, itu adalah sebuah input, pin input. Di tengah ini ground atau min, ya kan? Di paling kanan, paling terakhir ini outputnya. Jadi misal di sini masuk 12 volt, maka output di sini akan berubah jadi 5 volt. Nah, 5 volt ini digunakan untuk perangkat-perangkat yang membutuhkan cari daya 5 volt gitu. Nah, setelah IC-nya sudah dipasang rangkai seperti ini simbol ground ya kan. Inputnya udah dipasang, outputnya ini ketika diukur maka dia akan keluar 5 volt. Nah, di sini dikasih elko lagi, fungsinya sama dengan ini. Ketika sudah dipasang, bisa dicek nih outputnya apakah sudah 5 volt atau lebih. Nah, kalau lebih bisa jadi IC-nya ini kurang bagus kualitasnya gitu. Di sini kalau sudah dirangkai semua sudah jadi bisa dicek tegangannya. Gitu. Nah, itu cara membuat power supply output 5 volt. Nah, untuk yang dioda brick ini macam-macam jenisnya. Dioda ada yang model seperti ini, sisir ya kan. Ada juga yang kotak seperti ini, posisi tidur. Nah, ini dioda brick atau kipi. Berubah AC menjadi DC yang awalnya AC harus apa ini bolak-balik menjadi min plus atau berpolaritas. Tuh. Terus yang untuk trafo 12 volt. Nah, di sini ada macam-macam nih trafo 12 volt atau macam-macam jenis trafo. Nah, di sini ada yang contoh trafo CT. Ada 12 volt, CT, dan 12. Kalau digabungkan dengan rangkaian ini, maka yang diambil peak-nya yaitu 12 volt dan CT-nya. CT dan 12 volt. Ini nggak usah digunakan. Nah, kalau dipasang 12 volt sama 12 volt, maka dia akan menjadi 24 volt. Input dari 7805 tadi. Takutnya dikhawatirkan IC tersebut terlalu panas, maka bisa gunakan 12 volt sama CT saja. Ini ketika diukur, dia akan keluar 12 volt sesuai skema ini. 12 volt masuk ke dioda brick atau dioda kiprok seperti ini. Masuk ke LPO, terus IC regulator. Ini namanya IC regulator 5 volt 7805. Nah, ini pin-pinnya. Setelah sudah dirangkai semua, tinggal digunakan. Ini bisa jadi supply untuk Arduino atau dinamo kecil atau yang lainnya, tergantung kreativitas kita atau kebutuhan kita. Gitu. Baik, cukup sekian untuk penjelasan tentang apa itu power supply dan cara membuatnya bagaimana. Itu cukup mudahnya. Semoga bermanfaat dan tambah semangat belajar elektronika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.